Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Bapak Ibu guru hebat IGIers yang berada di seluruh Indonesia. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu semuanya pada podcast IGI kali ini. Bersama saya Rudi Novindra dan juga kita hadirkan salah seorang fasilitator nasional pada program organisasi penggerak dari IGI Tuban, Provinsi Jawa Timur, Bapak Ikhwan Fahrudin SPD, Bapak dan Ibu. Mari kita sapa beliau sebelum kita lanjut nanti ngobrol-ngobrol seputaran kegiatan beliau di program organisasi penggerak IGI tahun 2023 sebagai fasilitator nasional. Selamat sore Pak Ikhwan. Sore Bapak Rudi. Apa kabar Pak Ikhwan? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Pak Ikhwan sore hari ini. Sama Pak Rudi. Saya juga senang sekali. Baik, Bapak dan Ibu, sore hari ini kita akan ulik sedikit aktivitas Pak Ikhwan Fahrudin selaku fasilitator nasional tingkat sekolah dasar. Apa saja aktivitas beliau selama 3 hari ini di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan sore hari ini kita khusus bersama beliau membincangkan sekitar aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan. Nah, Pak Ikhwan, pertama ini Pak Ikhwan fasilitator nasional pada program organisasi penggerak ini sebetulnya seperti apa Pak Ikhwan? Oke, terima kasih Pak Rudi. Salam sharing and growing together untuk seluruh guru Indonesia, khususnya Ikatan Guru Indonesia. Baik, jadi fasilitator nasional adalah di mana yang bertugas memberikan materi penguatan kepada fasilitator daerah, Pak. Jadi tingkatan itu ada Fasda di tingkat daerah sasaran dan ada Fasnas yang itu memberikan materi penguatan atau menjadi narasumber ke Fasda. Yang nantinya Fasda ini memberikan materi kepada guru-guru wilayah sasarannya. Seperti itu. Nah, di Fasda ini khususnya di SD itu ada 6 orang. Ya, 6 orang itu, satu dari Jawa Timur, saya dari Jakarta dan dari Banten, ya. Ada juga dari Sumatera Utara, ada dari Kalimantan Tengah dan ada dari Jawa Tengah, kayak gitu Pak. Nah, kebetulan saya dari Jawa Timur yang hari ini ditugaskan di Sorong, gitu Pak. Ya, gitu. Nah, gitu. Baik, perkenalan tentang Fasnas. Baik Pak Ikhwan. Nah, selanjutnya fasilitator nasional ini berarti seperti yang Pak Ikhwan sampaikan tadi, bahwasanya ada yang dilatih adalah fasilitator daerah. Iya, betul. Yang akan nanti mengimplementasikannya kepada guru-guru di daerah sasaran. Betul. Pada program organisasi penggerak ini Pak Ikhwan ya. Nah, saya boleh tahu ya Pak Ikhwan ya, sedikit kira-kira untuk Fasnas ini materi yang diajarkan kepada Fasda itu berkisaran tentang apa saja Pak? Jadi kami telah menyusun, tim Fasnas berenam itu menyusun modul, kita sebutnya ada modul 1 sampai modul 3 Pak. Nah, setiap modul itu ada materi berupa PowerPoint, entah itu mulai dari urutan dan modul 1 itu kita namai sebagai refresh, literasi, numerasi, pembelajaran. Yang dimana itu ada 3 file di situ, ada bagaimana strategi pembelajarannya mulai dari awal sampai akhir, terus bahan apa aja yang digunakan selama proses materi disampaikan, sama materi yang berupa itu. Nah, kita juga melengkapi referensi dari pemerintah tentang apa itu literasi dan numerasi. Itu di modul 1. Modul kedua adalah tentang perangkat pembelajaran. Nah, di situ bagaimana membuat perangkat pembelajaran itu, atau istilahnya RPP, modul ajar atau sejenisnya. Nah, itu juga kita lengkapi bahan apa saja yang dibutuhkan waktu kita memberikan materi. Ada juga prosedurnya, urutan selama kita memberikan materi kepada daerah sasaran itu. Yang ketiga modulnya adalah asesmen ya, atau penilaian ataupun alat ukur untuk mengetahui hasil belajar itu. Nah, semua itu kami rancang, kami ramu menjadi materi yang kita berikan kepada Fasda untuk memberikan penguatan, dan itu nanti akan disampaikan ke seluruh peserta sasaran. Kurang lebihnya kalau di total ada sekitar 5.000 guru di wilayah daerah sasaran, dan ini menjadi tahap 3 yang di situ lebih banyak daerah yang 3T Pak Rudi. Jadi itu Pak Rudi. Cukup padat juga Pak Iwan aktivitasnya berarti Pak Iwan. Padat banget, jadi kita setiap minggu Pak
ya, pindah-pindah kota. Minggu kemarin kita di Palangkaraya itu selama 3 hari. Terus 2 minggu yang lalu kita di Surabaya. Terus awal Februari kemarin kita di Balikpapan. Jadi selama 1 bulan full ini Pak, kita terus berkeliling di masing-masing region gitu. Baik Pak Ikhwan, tadi sudah disampaikan bahwasanya materinya terkait dengan literasi numerasi Iya, Pak Iwan, betul. termasuk juga ada asesmennya. Iya, asesmen. Nah, oke Pak Iwan, selanjutnya apa kira-kira yang menjadi motivasi Pak Ikhwan Iya. untuk mau berkontribusi Iya. di kegiatan program organisasi penggerak Iya. IGI ini khususnya untuk menjadi Fasnas ini Pak Iwan? Ya, kita itu kan sebagai guru ya, terutama guru-guru di IGI itu terkenal dengan guru yang resilience atau tangguh gitu. Jadi kita niatnya adalah berbagi Pak. Jadi bagaimana kita berbagi pokoknya. Karena kita dengan berbagi kita akan bertambah. Kita nanti akan tumbuh bersama-sama itu. Jadi motivasi terbesar saya, apalagi di daerah Papua ini, sejak dulu saya memang punya keinginan untuk bagaimana melakukan pendidikan ataupun melatih ataupun saya punya keinginan dulu itu menjadi guru di daerah 3T gitu. Dan belum terwujud dan hari ini adalah terwujud. Jadi banyak kawan-kawan dari Kabupaten Tembro, ada juga dari Sorong dan sejenisnya itu banyak ya. Kemarin juga di Jeneponto, ada di Goa dan sebagainya. Itu menjadi motivasi terbesar saya sebagai guru IGI ya. Jadi kita harus terus berbagi. Yang kedua adalah kita sama-sama mengawal program pemerintah untuk mensukseskan kurikulum Merdeka ini. Karena setiap guru itu mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial ya. Artinya kita sebagai guru ya harus berbagi, harus memberikan sumbangsi kepada kawan-kawan kita gitu. Dan tentunya adalah ke siswa. Kalau sudah siswa dan guru, otomatis pendidikan itu akan bertambah mutunya kayak gitu Pak. Baik Pak Iwan, kita lanjut sedikit lagi siap. Pak Iwan. Tadi aktivitasnya berarti di beberapa kota. Ya. Kemudian juga Pak Iwan tadi punya motivasi yang sangat ini ya. Kira-kira sudah lama Betul. ingin berkontribusi Iya, betul. di kegiatan seperti ini. Iya, gitu, dulu kan Pak ada Iwan, ya? program Indonesia Mengajar itu Ya, Pak, betul. dari Pak Anies itu. Ya. Terus ada 3T, SM3T barang itu secara ya mungkin guru muda yang masih punya semangat dan belum kecapai waktu itu, dan hari ini tercapai. Saya bisa ke sini ke Papua di program POP Kemendikbud sama IGI Pusat ini. Saya sangat suka, sangat bahagia gitu Pak punya kesempatan kali ini. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Iwan, untuk ini di dalam proses pembelajaran antara Fasnas ke Fasda tadi Pak Iwan, yang Pak Iwan alami sendiri, itu pengalamannya apakah ada kendalanya atau lancar-lancar saja, atau seperti apa kira-kira antusias dari kawan-kawan guru-guru yang terlibat sebagai Fasda di POP IGI ini? Ya, karena ini kan sudah di tahap ketiga Pak ya, kita lebih langsung ke tatap muka atau luring. Secara kendala itu tidak banyak ya, tidak banyak. Mungkin ada perbedaan waktu aja di masing-masing daerah karena kita di WIB ya, saya kan dari WIB gitu, mungkin ada waktu yang selisih gitu aja. Untuk materi di forum itu sangat antusias karena kita memberikan materi itu banyak ke praktek, banyak ke simulasi langsung, tidak banyak menjelaskan teori-teori. Misalkan asesmen adalah itu tidak, jadi kita menggunakan manajemen kelas yang di situ banyak fokus grup diskusinya Pak. Nah itu sangat penting karena kita sebagai Fasnas itu memberikan materi kepada Fasda yang nantinya mereka juga akan mengimbaskan kepada guru sasana. Jadi begini yang kita pakai. Jadi kelasnya hidup, bahkan kita sampai malam Pak kadang. Jam 11 malam itu kita masih diskusi, kita masih belajar, dan tanpa terasa sudah malam gitu. Dan semangatnya luar biasa. Bahkan ada peserta Fasda itu Pak, perjalanannya sampai 2 hari. Naik pesawat, naik kendaraan, ngojek, dan itu luar biasa. Itu yang guru-guru ciri khas IGI. Karena memang mereka
datanya dari daerah Iya, jauh-jauh, dari Pak, ya? daerah karena geografis Indonesia Betul. Bapak tahu sendiri Ya. ya, Bapak dari jauh juga. Jadi ada pulau-pulau kecil, pulau besar, itu semua dilalui kayak gitu. Oke. Baik, Pak Iwan. Terakhir nih Pak Iwan. Ya, siap, Pak. Nah, apa yang menjadi harapan Bapak selaku Fasnas ini terhadap Fasda khususnya, kemudian terhadap program POP? Ya, tentunya. Harapan saya untuk Fasda ini tetap menjadi penyambung ya, penyambung materi dan semuanya sangat bagus. Fasda juga sangat punya peran penting di daerahnya masing-masing, Pak, dan banyak Fasda itu trainer-trainer hebat gitu. Saya kira tidak ada kendala penyampaian materi ke Fasda karena kita nanti adalah konsepnya berbagi dan kolaborasi kayak gitu. Nah, nanti harapan berikutnya sampai ke sasaran guru, sampai ke siswa itu tercapai tujuan awal kita. Otomatis tujuan pemerintah juga tercapai dan kedepannya program seperti ini bisa kita jalankan lagi, Pak. Oke. Karena ini sangat bagus untuk alat ukur ya, baik itu P5 ataupun hasil belajar dan bagaimana semangat siswa itu dalam memahami konteks dan konten. Konteks dan konten. Ya, gitu, Pak, jadi ya? konteks dan konten maupun konsepnya. Konsepnya. Ya, jadi konsep belajar dipahami, konteksnya juga sama kontennya. Iya, jadi keseluruhan itu ya harus diflurkan di dalam pembelajaran proses harus pembelajaran dalam Pak, ya? pemahaman yang utuh. Karena apa? Literasi dan numerasi itu bagaimana merubah pola pikir kita. Merubah pola pikir kita menjadi bisa menjadi lebih bisa, belum bisa menjadi bisa. Oke. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak Siap, obrolannya Pak Rudi. pada sore hari Luar ini. biasa ya kesempatan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, ya, guru-guru hebat di seluruh Indonesia, IGIERS. Demikian tadi obrolan singkat kita dengan Bapak Ikhwan Fahrudin dari Tuban, Jawa Timur. Beliau juga selain fasilitator nasional pada program POP IGI 2023 ini, beliau juga seorang ketua Ikatan Guru Indonesia Daerah Tuban, Jawa Timur. Akhirnya, Bapak dan Ibu guru hebat, saya akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Rudi Novindra pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.